Bismillahirrahmanirrahim. Di episode yang ke-61 ini kita lanjutkan bahwasanya ada kutipan di dalam kitab Kifayatul Atqiya halaman 95. Falitalibin, maka bagi orang-orang yang mencari ilman, sibukkanlah ilman dengan belajar, mencari ilmu. Biilmin, dengan benar-benar kita mencari ilmu yang ada di dunia ini. Wali abidin, dan bagi abid, orang yang bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, maka sibukkanlah dengan apa? Ibadah salatnya. Tala, dengan apa? Ibadah baca Qur'annya. Au halala, atau dengan bacaan-bacaan zikiran-zikirannya. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan yang lebih luas lagi, kita ketahui bahwasanya Nabiuna kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai misi yang sangat luar biasa. Misi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terkumpul semuanya pada kemakrifatan, ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi diberi Al-Quran. Apa misinya? Al-Quran yang paling mendasar di situ, misinya di dalamnya itu yang pertama ma'rifatullah, yang kedua imanullah, kemudian tauhidullah. Mengenal Allah, ma'rifat. Imanullah, kita mempercayai Allah. Kemudian tauhidullah, mengesahkan Allah. Itu adalah misi yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam seluruh disiplin ilmu Al-Quran yang ada, paling tidak malam hari ini kita ketahui ada 3 metode untuk ma'rifat pada Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita caranya itu akliyah. Yang kedua itu adalah asmaul husna. Dan yang ketiga itu adalah metode ibadah. Nah, 3 hal itu merupakan manifestasi daripada surat Muhammad ayat 19, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat." Nah, itu dalil surat Muhammad ayat 19 bahwasanya nanti ketika kita mendapatkan keterangan ternyata metode untuk mengenal Allah, fa'lam, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu ada 3. Yang pertama akliyah. Akliyah maksudnya apa? Ya, akal kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada karunia yang sangat besar. Kalau seandainya akliyah kita itu sederhana, biasa saja, untuk mengenal Allah kita pakai, cukup kita mentafakuri sesuatu yang ada di sekeliling kita. Coba kita perhatikan, keluar dari rumah ada pohon, kita tafakuri pohonnya, nanti akan ketemu mengenal Allah. Kemudian dengan adanya kita hidup di dunia ini, bisa terasa segar, oksigen, ada udara, ada angin, bisa kita rasakan.
Nah, kalau kita tafakuri hal yang seperti itu, insya Allah nanti ujung-ujungnya akan ketemu siapa yang menciptakan oksigen itu. Sehingga apa? Kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk akal ya yang sederhana. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya dikasih akal yang top, akal yang lebih tinggi daripada itu, maka kita bisa meneropong lebih tinggi lagi, bisa mentafakuri lagi lebih tinggi lagi. Seperti yang ada nun jauh di sana, luar angkasa. Nah, kalau seandainya itu bisa ya, kita pikirkan dan memang itu bisa dipraktekkan, bahkan ada siapa yang pernah ke bulan? Neil Armstrong. Iya, Neil Armstrong. Nah, kalau seandainya kita itu mempunyai akliyah yang lebih, kemudian ilmunya memadahi, maka akan ketemu. Dan nanti kita akan lebih dekat lagi, kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hambanya. Kemudian cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya bagaimana? Dengan mengenal nama-nama indahnya yang tersusun rapi indah di dalam Asmaul Husna. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim, Allahu ya Maliku ya Kudusu ya Salam. Asmaul Husna. Dengan apa kita caranya mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan asma-asma indahnya. Ya, kita yang pertama ketahui dong. Ketahui apa itu arti daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian kita pahami dan kita kaji lebih dalam lagi. Supaya apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bibir seperti manuk bio. Sok manuk bio cetak. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Takon nih, ngerti enggak assalamualaikum ya? Orang. Ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus apa? Apa yang kita ucapkan mengerti. Oh, di situ Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih, kasihnya Allah tidak pandang kasih. Semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya orang-orang yang taat, orang-orang yang di sana jauh daripada Allah, orang kafir, orang ingkar tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dikurangi. Itu kasihnya Allah. Luar biasa. Sayangnya Allah Rahim. Itu khusus. Allah Subhanahu wa taala limpahkan ya kasih sayangnya untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat. Orang selain pada itu tidak akan mendapatkan rahimnya Allah. Nah, begitu dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, cara supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kita apa? Sujud. Menghamba pada Allah, beribadah seperti sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, ya wajibnya itu dalam rangka untuk apa? Mengenal Allah. Ya. Makanya ibadah konon katanya itu cara alternatif yang lebih mudah untuk kita mengenal Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan kita ibadah. Cuma was ibadahnya nanti disertai ilmu. Karena ketika tidak ada ilmunya bisa salah jalan, bisa salah kaprah. Kalau ibadah tuntunannya nggak boleh asal-asalan. Kalau asal-asalan bisa jadi ya salah total. Ada itu ilmunya tersendiri seperti ilmu fikih, pelajari. Nah, kemudian kita sambung malam hari ini tadi falidhalibin untuk orang-orang yang gemar ngaji, untuk para thalib, untuk para orang-orang yang haus dengan ilmu. Maka apa? Sibukkanlah hari-hari kita dengan apa? Menuntut ilmu, mencari ilmu. Itu bagi orang yang suka ilmu.
Tapi kalau ada orang yang sukanya ibadah, ya silakan. Di dalam kitab ini juga silakan, dengan ibadahnya sibukkan. Tapi awas, jangan dijadikan alasan supaya kita malas. Ya, bahaya. Nah, kemudian di sini ya kita apa? Kita lakukan seperti itu. Ya kalau seandainya kita ya orang yang mencari ilmu, cari ilmu, yang ibadah sedikit ibadah ya. Tapi kalau seandainya kita pengen seimbang, ilmu dapat, kemudian ibadah iya, rezeki jalan, bisa asal kita atur. Nah, ketika kita bisa memanage ya, ilmu bisa kita dapatkan seperti malam hari ini. Kemudian ibadah jangan sampai kita ketinggalan, khususnya yang wajib-wajib itu, syukur yang sunatnya kita kerjakan. Kemudian ketika kita pagi jam 7 sudah siap untuk apa? Berjuang untuk mencari ma'isyah yang ada. Nah kalau kita lakukan itu terus menerus ya di dalam hidup kita, dari kita sebelum tidur sampai tidur lagi ya kita lakukan ya, sampai kita memang mati ya, baru selesai. Nah kemudian kita ya kalau seandainya ada orang yang mungkin ini sebagian orang dikasih bisa mengarang kitab. Ketika ada orang dikasih karunia bisa mengarang-arang kitab, ya karang sehari berapa lembar silakan. Karya tulisnya disimpan terus ya, karena itu Pak merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, dan itu merupakan tanda ya karamah, kemuliaan daripada Allah. Jadi jangan disangka karamah itu yang bisa kebal pocok, bisa nambani, ya, bisa menghilang, bisa mabur. Ternyata ada karamah yang sangat nyata dan bisa dirasakan. Apa? Karya tulis. Seperti orang-orang yang sudah meninggalkan kita tapi karangannya masih ada banyak. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, saya itu senang, saya favorit, saya itu istilahnya ngefans. Ya, bukan terhadap karamah yang hebat-hebatnya, tapi apa? Pola pikirnya. Karena pola pikir mereka, ya Syekh Abdul Qadir Jailani itu luar biasa. Ya, karangan-karangannya itu monumental, ya. Artinya sangat terkenal. Kemudian ketika dibaca itu seolah-olah kayak baru kemarin diciptakan, ya bukunya. Nah insya Allah nanti kita akan bahas saja karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ya kita awas. Selanjutnya hadirin jamaah pasukan zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita capek tidur ya. Tapi di sini diingatkan tidurnya kita itu jangan tidur kecuali dalam kita untuk nanti bekal beribadah. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita malam jangan tidur kecuali dalam keadaan suci. Setelah sholat isya sambung sunahan zikir, kemudian kita tidur itu keadaannya suci. Syukur kalau seandainya di situ pengen berwudu khusus untuk tidur kita supaya Pak dalam keadaan suci, silahkan. Nah kalau seandainya kita itu dalam keadaan suci ya, kemudian sampai kita berjumpa ya dengan istri kita, kemudian kita melakukan perbuatan sunnah Rasul, maka dianjurkan doanya apa? Apa ini biasanya? Allahumma janibna minasyaitonir rajim. Apakah wudhunya itu batal? Batal nggak itu? La ba'sa, tidak apa-apa ketika kita wudhu kemudian bersentuhan sampai melakukan hal itu, wudhunya nggak apa-apa karena bukan untuk beribadah, untuk istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya ya luar biasa kalau kita mengistiqomahkan seperti itu. Kemudian kalau kita itu terbangun, maka kita upayakan tahajudlah. Doa untuk kita, untuk keluarga, untuk saudara-saudara yang seiman. Kita doakan di dalam sujud kita. Kemudian 2 rakaat yang nanti kita amalkan
walaupun 2 rakaat itu merupakan lumbung amal yang selama-lamanya tidak akan habis. Diulang lagi, 2 rakaat malam itu adalah merupakan lumbung amal yang selamanya tidak akan habis. Maka isi gudang amal kita, gudang simpanan amal kita dengan istiqomah. Dengan apa? Sholat qiyamul lail, sholat malam. Nah, kalau kita wajib bakat terus turu kunci angin labut, ya udah sebelum tidur lakukan qiyamul lail. Setelah isya apapun itu, entah itu hajat, entah itu sholat witir, entah itu sholat taubat, sholat istilahnya sunnah-sunnah yang memang Rasulullah SAW pernah kerjakan, kita lakukan sebagai apa? Qiyamul lail. Tapi utamanya ya tadi, kalau orang hebat tidur bangun 2 rakaat itu merupakan apa? Gudang simpanan amalmu, ya. Maka istiqomahkan sholat malam, ya. Karena apa? Orang dapat di situ masuk ke dalam surga dengan begitu mudah. Karena apa? Salah satunya adalah bangun di tengah malam kemudian kerjakan sholat. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada episode ini. Semoga bisa bermanfaat. Yuk kita sama-sama beristighosa kepada Allah Subhanahu wa taala.